Sebelum masuk ke lebih jauh, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya, memang tadi saya perkenalkan ke beberapa orang. Nama panggilannya Ranis, tetapi nama lengkap saya Franciscus Nikolaus. Ada di itu ya. F itu Franciscus Nikolaus, Laki Belek Rumah MSF. Kalau misalnya ketika membaca kata kebebasan, apa yang muncul dalam pikiran kita? Kebebasan. Apa itu kebebasan? Bebas juga poin yang sangat pas ya. Boleh pilih. Itu berkaitan dengan apa? Yang namanya keputusan persis ya. Boleh pilih berkaitan dengan keputusan. Itu namanya kebebasan. Boleh pilih. Lalu sebenarnya dalam ilmu moral dikatakan sebagai pilihan fundamental. Saya memilih untuk ini atau itu. Sebenarnya dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan kekatolikan kita, kebebasan ini tidak terlepas dari keputusan. Dan keputusan itu kan mengandaikan banyak pilihan kan ya. Ada pilihan A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Lalu kita harus membuat pilihan, memutuskan ini atau itu. Dan kembali lagi, keputusan untuk hadir saat ini pun sebuah keputusan yang mungkin pasti latar belakangnya beda-beda ya. Ada yang mungkin datang dengan semangat penuh, ada yang masih separuh, ada yang antara ya dan tidak. Tetapi bahwa kita hadir di sini itu juga adalah ya sebuah peristiwa di mana kita memutuskan untuk datang atau memutuskan untuk tinggal. Dan kembali itu tetap kembali berkaitan dengan yang namanya kebebasan manusia. Kira kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita ya sebuah cara hidup yang juga pasti dasarnya adalah keputusan. Tuhan Yesus memutuskan yang pertama-tama, misalnya dari kisah kepala rumah ibadat dalam Injil hari ini ya. Dia memutuskan untuk yang walaupun pertama-tama seperti seolah-olah membiarkan agak berlama-lama. Lalu kemudian dia mengatakan ya saya akan ke sana. Dan dalam di pertengahan peristiwa itu dikatakan bahwa ada orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu datang dan mengatakan anakmu sudah meninggal, sudah mati. Untuk apa engkau menyibukkan guru, menyibukkan Tuhan? Tetapi Tuhan punya jalan, dia memutuskan bahwa ya orang itu harus dibantu. Dan itu juga dalam terang iman Kristiani kita juga melihat bahwa ya Allah melalui Kristus putranya menunjukkan kemuliaannya melalui peristiwa itu kan, peristiwa kebangkitan anak Yairus. Lalu yang peristiwa yang lain lagi, yang perempuan yang sudah belasan tahun mengalami penderitaan, sakit pendarahan dan seterusnya. Itu pun kan prosesnya sama Tuhan ini. Ada peristiwa dia datang kepada Tuhan tapi dengan keyakinan dia memutuskan untuk asal saya menyentuh jubahnya, saya percaya saya akan sembuh. Seperti itu. Dan benar terjadi. Tetapi bagaimana caranya supaya dia dan orang di sekitarnya menjadi sadar bahwa kekuatan besar itu datang dari Tuhan, dari Allah. Akhirnya dia bertanya kepada yang ada di sekitarnya, siapakah yang menyentuh jubah saya? Lalu para murid dengan polos, dengan pikiran seperti manusia normal, Tuhan bagaimana mungkin di antara kerumunan begitu banyak orang, Tuhan bertanya siapa yang menyentuh jubah saya? Kan secara pikiran sederhana, kalau kita ada pun kita mengatakan tidak mungkin mengenal atau mengetahui siapa yang menyentuh jubah kan? Ya. Tapi bahwa Tuhan tahu ada seorang wanita yang sedang dalam dia sangat membutuhkan uluran tangan sentuhan Tuhan supaya dia sembuh setelah berjuang selama bertahun-tahun, dan itu dilakukan dengan iman kepercayaan walaupun tersembunyi, tetapi Tuhan mencoba membuka bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang mengasihi. Memang akhirnya dikatakan dalam kisah Injil hari ini dia tersungkur di depan Tuhan dan dia mengatakan ya ada rasa takut tetapi juga ada rasa sukacita, dan dikatakan akhirnya pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Itu pun berkaitan dengan keputusan hidup kita.